Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Rahmat, NPM 257100029, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi. Soal ujian tengah semester. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana hubungan antara tingkat risiko dan tingkat return dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perbedaan tingkat risiko antar jenis investasi? Hubungan tingkat risiko dan tingkat return dalam pengambilan keputusan investasi yaitu hubungan dasar trade-off risiko dan return. Dalam dunia investasi terdapat hubungan positif dan linear antara tingkat risiko dan tingkat return. Prinsip fundamental ini dapat diringkas sebagai berikut. Semakin tinggi risiko yang bersedia ditanggung oleh investor, semakin tinggi potensi return yang diharapkan dan sebaliknya. Mekanisme hubungan risiko dan return yaitu yang pertama premi risiko, yang kedua time value money, yang ketiga psikologi investor. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat risiko antar jenis investasi yaitu yang pertama faktor instrumen investasi yang meliputi jenis aset, likuiditas, kompleksitas produk. Yang kedua perusahaan atau penerbit. Yang ketiga perusahaan, faktor pasar dan ekonomi. Yang keempat faktor eksternal lainnya. Yang kelima faktor waktu. Ya, ini terdiri dari jangka waktu investasi dan timingnya. Implikasi bagi pengambil keputusan investasi yang pertama adalah risk profiling, yaitu investor harus memahami profil risiko itu sendiri sebelum berinvestasi. Yang kedua diversifikasi, yaitu menyebar risiko across berbagai jenis investasi. Yang ketiga risk return optimization, yaitu mencari kombinasi optimal sesuai dengan tujuan investasi. Yang keempat adalah monitoring berkala, mengevaluasi terus perubahan risiko investasi yang terjadi. Kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang hubungan risiko dan return dan faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan fondasi krusial dalam pengambilan keputusan investasi yang rasional dan optimal. Setiap investor perlu menyeimbangkan antara appetite for risk dan return objectives-nya dalam membangun portofolio investasinya. Pertanyaan kedua, bagaimana konsep diversifikasi dalam portofolio investasi dapat membantu mengurangi risiko tanpa harus mengorbankan potensi return secara signifikan? Berikan contoh sederhana untuk menjelaskan jawaban Anda. Konsep diversifikasi dalam portofolio investasi mengurangi risiko tanpa mengorbankan return. Pengertian dasar diversifikasi adalah strategi investasi dengan mengalokasikan dana untuk berbagai jenis aset yang tidak berkorelasi positif sempurna dengan tujuan mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan tanpa harus mengorbankan return yang signifikan. Mekanisme kerja diversifikasi yang pertama adalah prinsip don't put all your eggs in one basket. Artinya kerugian dari suatu investasi dapat dikompensasi oleh keuntungan dari investasi lain. Contohnya jika saham A turun, saham B atau obligasi lain mungkin naik gitu. Yang kedua, pengurangan risiko unsuristik, yaitu tentang risiko unsistematik, risiko spesifik perusahaan atau industri yang dapat dihindari. Risiko sistematik, risiko pasar yang tidak dapat dihindari. Diversifikasi efektif menghilangkan risiko unsistematik. Bagaimana diversifikasi bekerja tanpa mengorbankan return? Itu ada teori modern portofolio oleh Harry Markowitz, yaitu tentang kombinasi aset yang tepat dalam menciptakan portofolio yang efisien.
Keuntungan diversifikasi, yaitu yang pertama mereduksi risiko yang tidak proporsional. Penurunan return lebih kecil dibandingkan risiko. Contohnya return turun 2-3%, tapi risiko turun 40-50%. Yang kedua, stabilitas portofolio. Fluktuasi nilai portofolio lebih smooth, mengurangi emotional trading decision. Yang ketiga, proteksi dari kejutan tak terduga. Event risk pada suatu sektor atau perusahaan tidak menghancurkan portofolio. Bentuk-bentuk diversifikasi yang efektif yaitu yang pertama diversifikasi sektor, yang kedua diversifikasi geografis, yang ketiga diversifikasi kelas aset, yang keempat diversifikasi mata uang. Risiko yang tetap tidak bisa dihindari atau resiko sistematik pasar tetap ada, yaitu contohnya resesi global, perang, pandemi, atau kebijakan moneter global. Kesimpulannya, diversifikasi bekerja seperti insurance portfolio dengan premi yang sangat kecil atau sedikit pengorbanan return untuk mendapatkan proteksi yang besar atau pengurangan risiko secara signifikan. Analoginya seperti membangun tim dengan pemain yang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ketika suatu pemain cedera, pemain lain dapat menutupi kekosongan tersebut sehingga performa tim dapat tetap stabil. Dengan diversifikasi yang tepat, investor dapat menghindari kepanikan jual beli, dapat mencapai tujuan finansial yang lebih konsisten, mempertahankan kekayaan dalam berbagai kondisi pasar, dan akan membuat kondisi lebih nyaman. Demikian penyampaian tentang manajemen investasi dan portofolio. Bila ada salah penyampaian saya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon maaf kepada Allah SWT. Demikian, bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua tentang perilaku organisasi secara keseluruhan adalah sikap sumber daya manusia dalam lembaga. Terkait dengan hal tersebut, seberapa penting sikap profetik menjadi dasar dalam sikap sumber daya manusia dalam lembaga. Pertama-tama dijelaskan dulu masalah profetik, memahami sikap profetik. Sebelum membahas pentingnya, kita perlu mengisikan sikap profetik. Dalam konteks ini, sikap profetik merujuk seperangkat nilai etika dan perilaku yang diilhami oleh karakter para nabi dan rasul, yang umumnya meliputi sidik, yaitu jujur dan benar, integritas tinggi dalam perkataan dan tindakan. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, bertanggung jawab, reliable, dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, fatonah, cerdas dan bijaksana, memiliki kapasitas intelektual, kemampuan memecahkan masalah, dan kebijakan dalam bertindak. Yang keempat, tablik, yaitu menyampaikan, komunikasi transparan dan mampu menyampaikan kebenaran serta melakukan sosialisasi dengan efektif. Pentingnya sikap profetik sebagai dasar sumber daya manusia dalam lembaga, yaitu yang pertama, sebagai fondasi budaya organisasi yang kuat dan autentik. Sikap profetik berfungsi sebagai nilai inti atau core value yang membentuk budaya organisasi. Sebuah lembaga yang dibangun di atas nilai sidik dan amanah akan melahirkan budaya berintegritas tinggi dan penuh tanggung jawab. Kaitannya dengan perilaku organisasi, budaya adalah pengikat sosial yang paling kuat. Budaya yang berbasis nilai-nilai luhur menciptakan filter alami dalam merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan SDM. Orang-orang yang sejalan dengan nilai ini akan tertarik dan betah sementara dan tidak tersingkir secara alamiah. Dampaknya yaitu mengurangi perilaku yang menyimpang seperti korupsi, manipulasi data, serta politik kantor yang tidak sehat.
Ini menciptakan trustworthiness organisasi di mata semua pemangku kepentingan. Yang kedua, penggerak motivasi intrinsik dan berkelanjutan. Motivasi intrinsik yaitu gaji dan bonus memiliki batas. Sikap profetik ketika diinternalisasi menjadi motivasi intrinsik yang sangat kuat. Bekerja tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian atau ibadah dan pelayanan atau khidmah. Kaitannya dengan perilaku organisasi, teori motivasi kontemporer seperti self-determination theory menekankan bahwa kebutuhan akan ekonomi, kompetensi, dan keterkaitan bekerja dan nilai amanah memenuhi kebutuhan otonomi dan kompetensi, sementara nilai tablik memenuhi kebutuhan keterkaitan. Dampaknya, SDM menjadi lebih efisien, proaktif, dan memiliki etos kerja yang tidak mudah pupus oleh tantangan eksternal. Kepuasan kerja muncul karena pekerjaan memiliki makna yang lebih dalam. Yang ketiga, pendorong kepemimpinan yang melayani atau servant leadership dan etis. Setiap profetik adalah blueprint bagi kepemimpinan yang ideal. Seorang pemimpin dengan sidik akan dipercaya, dengan amanah akan bertanggung jawab, dengan fatonah akan membawa lembaga pada kemajuan, dan tablik akan menjadi komunikator yang inspiratif. Kaitannya dengan perilaku organisasi, gaya kepemimpinan ini selaras dengan servant leadership dan ethical leadership yang telah terbukti secara empiris meningkatkan komitmen organisasi, kepuasan pengikut, dan kinerja tim. Dampaknya, terciptanya lingkungan kerja yang adil, transparan, memberdayakan. Loyalitas yang muncul dari bawahan adalah loyalitas yang tulus, bukan karena takut. Yang keempat, pencegah dan penyelesai konflik yang elegan. Nilai-nilai profetik memberikan kerangka untuk mengelola konflik. Sidik mendorong keterbukaan untuk menyelesaikan akar masalah, bukan sekedar gejala. Fatonah mengajarkan untuk mencari solusi bijaksana dan adil. Tablik mendorong untuk dialog dan yang konstruktif. Kaitannya dengan perilaku organisasi, konflik yang dikelola dengan baik, fungsional konflik dapat meningkatkan kinerja tim. Pendekatan profetik memastikan konflik tidak merosot menjadi kompleks hubungan yang destruktif. Dampaknya, konflik diselesaikan hingga ke akarnya dengan menjaga martabat semua pihak, sehingga hubungan kerja tetap terjaga dan organisasi bisa belajar dari perbedaan pendapat. Yang kelima, pembentuk citra dan brand reputation lembaga yang tangguh. Di era di mana reputasi adalah segalanya, lembaga yang dikenal memiliki SDM, integritas atau sidik, dapat dipercaya atau amanah, dan kompeten atau fatonah akan memiliki competitive advantages atau keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Kaitannya dengan perilaku organisasi, citra organisasi secara langsung mempengaruhi kemampuan menarik talenta terbaik atau employer branding dan menjaga loyalitas pelanggan. Dampaknya, lembaga dipercaya oleh klien, mitra, investor, dan masyarakat. Ini adalah modal sosial yang tidak ternilai harganya. Dukungan terhadap masalah ini yaitu tentang penelitian Khan et al. Tahun 2020, judulnya Impact of Islamic Work Ethic on Organizational Citizen Behavior and Colleague Sharing yang dimuat dalam jurnal Business Ethics. Penelitian ini menemukan bahwa etika kerja yang berbasis nilai-nilai keislaman yang sejalan dengan sikap profetik secara signifikan meningkatkan perilaku warga organisasi dan berbagai pengetahuan karyawan.
Demikian yang dapat disampaikan dalam dua pertanyaan tersebut. Bila ada salah penyampaian kami mohon maaf. Bila ada kesalahan pada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.